Sebelum masuk Purwadika, gue kuliah di IPB, Institut Pertanian Bogor, jurusan biokimia. Awalnya di SMA itu nggak tahu gitu bisanya apa. Kalau dilihat dari nilai sih yang paling mending biologi sama kimia gitu. Dan akhirnya berangkat dari nilai yang paling mending itu, coba cari-cari jurusan dan ketemunya biokimia. Dan kemudian kuliah semester 3, semester 4 kok mulai ngerasa kayaknya ini kurang klop ya, kurang lebih denial aja sih, kayak masa sih salah jurusan, apa bener ya masa salah jurusan udah semester 3 semester 4, kayaknya ini lebih ke kurang belajar aja kali ya, kurang ngasih effort lebih buat belajar biokimia gitu. Karena berlindung juga di balik kata-kata bersyukur, karena banyak orang yang nggak bisa kuliah, sementara lo bisa kuliah nih di IPB jurusan biokimia. Coba tanggung jawab lah sama diri sendiri dan tanggung jawab sama pilihan yang udah dipilih waktu itu. Jadi ya berbekal itu akhirnya saya ya udah dilanjutin aja dulu, barangkali nanti di semester 5, 6 atau selanjutnya bakal nemu klopnya gitu, bakal nemu enaknya. Akhirnya ngambil skripsi yang berkaitan dengan bioinformatika dan lulus di Juli 2020. Ya udah, saya coba cari kerjaan dong yang berkaitan dengan biokimia dan lebih spesifiknya bioinformatika. Waktu itu nyoba nyari di job portal, di LinkedIn, nyari bioinformatika, allocation Indonesia kok ternyata nggak ada gitu. Bahkan benar-benar no result kalau misalkan dicari. Saya pikir masa nggak ada ini gitu, job yang berkaitan dengan bioinformatika. Waktu itu udah 3 bulan apply, baru ada 1 panggilan job. Dan waktu itu nggak keterima juga dan nggak ada follow up gitu. Akhirnya udah sempet mulai depresi juga, mulai frustasi kayak, aduh ini udah 3 bulan tapi nggak ngapa-ngapain. Akhirnya di bulan keempat, waktu itu bulan November, mikir kayak udahlah nggak usah dulu, istirahat dulu, apply. Sambil main game waktu itu denger podcast namanya Cukup Menarik. Di situ ada Mbak Mendy, Chief Marketing Officer-nya Purwadika. Di situ Mbak Mendy ngomong atau cerita tentang Purwadika gitu. Dari situ gue mulai tahu Purwadika itu apa, dan Mbak Mendy situ cerita bahwa banyak orang yang switch career dari yang latar belakangnya nggak punya IT sampai bisa kerja jadi developer dan job connector lainnya gitu. Ada yang digital marketing, ada yang UI UX dan data science. Nah di situ gue mulai tertarik sih, kayak lagi frustasinya mulai tertarik kayak, oke ini nih kayaknya nih jalan keluar dari lubang biokimia ini nih yang kayaknya masa depannya kurang cerah gitu di Indonesia waktu itu. Berbekal dari cerita Mbak Mendy itu di podcast itu, mulai cari-cari lah tentang Purwadika, mulai pertimbangin kira-kira mau masuk yang mana. Pertama ngeliat dari data science kayaknya kurang oke nih, soalnya matematika nggak oke banget, nggak jago, akhirnya coret. UI UX ngelihatnya lebih ke kemampuan artistik sedikit, kayaknya kurang oke. Terus kemudian digital marketing, kurang suka berbau marketing, akhirnya pilihannya antara waktu itu web mobile sama DevOps. Tapi waktu itu karena kurang tahu DevOps itu ngapain dan nggak ada bayangan, akhirnya ya udah deh web mobile aja gitu. Nah tapi waktu itu sebelum join, gue coba research dulu nih, kira-kira bener nggak ya ini bakal oke nggak ya, apa bakal cocok gitu nggak ya. Kalau ini nggak berhasil kan otomatis harus di biokimia lagi dong, sementara di biokimia kayaknya kurang oke. Akhirnya sebelum join ke Purwadika waktu itu gue beli course dulu di Udemy. Waktu itu gue beli course HTML, CSS, JavaScript buat ngetes aja gitu gue bakal cocok apa enggak. Waktu itu nggak sampai selesai course di Udemy-nya, mungkin cuma 10-15% dan ngerasa kayaknya wah ini nih kayaknya oke nih, cocok nih. Ya udah, berbekal dari situ akhirnya daftar Purwadika, udah bayar segala macem, akhirnya join lah, masuk ke Purwadika di bulan Januari 2021 waktu itu. Ya jadi sebenarnya gue juga agak nggak percaya sih Purwadika ini nyediain course buat orang switching career dari yang awalnya nggak punya background IT ataupun background digital marketing dan lain-lain, untuk mereka bilang ini kalau course di sini 3, 4, 5 bulan ntar bisa langsung switching career dan bisa berkarir secara profesional di bidang tersebut. Sebenarnya gue juga gimana ya, maksudnya kalau sebagai orang awam kan kayaknya nggak mungkin ya orang yang kuliah 4 tahun aja gitu masih nggak ngerti gitu soal IT misalkan. Ya tapi kalau dilihat dari review-reviewnya dan bahkan alumni success story-nya banyak gitu, dan ketika dilihat kok kayaknya gampang gitu, ngeliat dari reviewnya kayaknya positif banget. Masa yang benar-benar nggak ada IT itu bisa semudah itu buat switching karir dan berkarir profesional di bidang tersebut, dan bagus gitu, dan bagus prospeknya. Sebenarnya kita juga ini kerjanya kalau bisa dibilang cukup keras. Udah walaupun waktunya cuma 4-5 bulan, tapi itu memang benar-benar capek sih kalau bisa dibilang. Jadi
ya nggak segampang yang di review aja gitu. Jadi pastiin dulu teman-teman itu research dulu apakah benar-benar suka dan benar-benar demen sama apa yang akan dituju gitu. Nah di Purwodika itu di modul pertama kita belajar terkait fundamental JavaScript. Nah jadi waktu pertama kali gue diajarin itu tuh gue sebenarnya agak struggle sih, bahkan struggle banget kalau bisa dibilang, karena dari biokimia gue tuh terbiasa belajar dengan menghafal. Gue menghafal siklus, gue menghafal reaksi dan segala macem. Dan kemudian gue ketika di belajar fundamental JavaScript ini itu lebih ke problem solving, dan itu tuh berbanding terbalik gitu. Karena kalau problem solving ibaratnya kita diajarin udah tools ini, kemudian ada problem ini. Nah, kan tuh problem itu bisa di-solve dengan berbagai tools yang udah diajarin tadi. Nah, kira-kira tools mana yang paling efektif dan yang mana yang paling bagus. Nah, itu gue struggle banget karena nggak jarang banget sih di biokimia cara belajar gitu, cara berpikir seperti itu, karena lebih banyak ngapal. Jadi di 2 minggu awal tuh benar-benar struggle buat catch up. Tapi ya untungnya di minggu ketiga udah mulai adaptasi, udah lebih baik lagi, udah lebih terbiasa. Setelah dari belajar dasar JavaScript itu, kemudian dilanjut ke modul front end. Di modul front end itu kita diajarin tentang framework JavaScript, waktu itu belajar React.js. Setelah itu lanjut ke back end, diajarin Node.js, belajar MySQL juga. Kemudian selain itu diajarin juga mobile, React Native waktu itu, dan kemudian ke intro DevOps. Nah di setiap modul itu tadi kan udah gue bilang ada fundamental JavaScript, front end dan back end itu kan yang diujianin. Nah dari 3 itu kalau misalkan kita lolos dan capai minimal KKM ya, itu bisa lanjut ke final project. Nah alhamdulillahnya gue udah lulus ke final project. Di situ gue berdua sama temen gue buat ngejalanin final project. Di situ kita disuruh bikin e-commerce gitu, website e-commerce. Kita dikasih spesifikasi websitenya harus bisa ini, kemudian kita harus selesaiin dalam waktu 1 bulan. Nah itu seminggu pertama kita dikasih waktu buat ngerancang dulu flow websitenya gimana, database-nya gimana, kita mungkin bikin wireframe dulu websitenya mau gimana, atau bahkan kalau misalkan mau niru website lain tuh nggak apa-apa dari Purwodika asalkan spesifikasinya terpenuhi. Nah, di sela-sela 3 minggu itu dari Purwodika itu nyediain mentor dari luar. Waktu itu gue dapet dari mentornya dari Gojek, dan mentor dari luar ini jujur sangat membantu banget. Beliau ngasih insight-insight baru tentang best practice yang bisa diterapin di project kita, dan bahkan kepake sampai dunia kerja gue sekarang gitu. Dan setelah 3 minggu ngoding, kita bakal presentasiin final project kita, dan itu ada 2 judges dari luar dan 1 judge dari Purwodika. Setelah kita presentasi, dinilai, kemudian nunggu 2 minggu baru deh dikasih tahu kalau lulus apa enggak, dan alhamdulillah gue lulus dengan nilai yang cukup oke gitu. Setelah lulus itu kemudian gue dihubungin sama tim Purwodika Career Network buat diminta CV-nya. Kita disuruh ngisi CV-nya itu gimana, kemudian nanti dari tim PCN ini bakal nyebarin CV kita ke hiring partnernya Purwodika gitu. Dan waktu itu tim PCN tuh sempat interview kita juga buat nyari tahu kita tuh sukanya tuh di apa gitu. Misalkan kita suka di front end kah, di back end kah, atau full stack, atau bahkan mobile. Waktu itu gue ditanya kayak gitu, gue jawabnya ya semua aja, karena gue pengen cepet-cepet kerja lah ibaratnya gitu. Terus kemudian ditanya juga mau kerja di corporate atau startup, gue sih bilangnya ya udah semua aja, hajar gitu. Terus kemudian ditanya juga, waktu itu yang sempat bikin kaget adalah kalau misalkan ada tawaran dari luar mau apa enggak. Waktu itu gue nggak tahu kalau ternyata Purwodika itu punya hiring partner yang dari luar negeri. Yaudah akhirnya gue okein aja. Setelah dari interview itu, tim PCN mulai tuh tiap hari ngechat kita bahwa halo kak, ada lowongan dari perusahaan ini, requirement-nya ini, kira-kira tertarik apa enggak. Nah jadi dari situ kita bisa nentuin tertarik apa enggak, kita bisa riset dulu perusahaannya kayak gimana dan apakah cocok sama kita, kayak gitu. Ditawarin dari PCN, halo ini kak ada work done, mau butuh developer gini, tertarik nggak? Ya udah akhirnya saya tertarik kan. Walaupun waktu itu mikirnya kayaknya nggak bakal lolos juga kali ya, CV-nya mungkin kurang cocok atau gimana. Jadi waktu itu nggak mikir jauh-jauh, soalnya lebih fokus ke perusahaan-perusahaan yang di Indonesia. Tapi ternyata akhirnya tim PCN ngomong, halo kak ini dari work done, tertarik nih buat ngajak kakak interview di jam segini, apakah kakak bisa? Oke bisa. Terus gue nanya juga, ini interviewnya bahasa Inggris gak ya?
Iya bahasa Inggris Kak. Itu kayak oh ya udah, akhirnya ya udah gue siapin jawaban-jawaban yang bahasa Inggris, keyword-keyword yang kira-kira bakal gue bakal sampaikan di interview tersebut. Akhirnya interview sekali, interview 2 kali, dan akhirnya di interview ketiga di offering. Dan akhirnya keterima. Workden ini awalnya itu bergeraknya fokusnya lebih ke smart office solutions gitu. Mereka nyediain alat-alat hardware yang buat meningkatkan kinerja. Nah tapi karena COVID ini semua orang bekerja yang work from home, jadi mereka mulai ganti haluan ke safe entry gantry. Jadi kalau di Singapura itu ada yang namanya pemerintah mereka ada yang namanya safe entry, itu mirip Peduli Lindungi kita. Jadi kita harus scan QR code buat ketika kita masuk gedung atau masuk tempat manapun buat kita di tracking gitu. Nah sekarang pemerintah Singapura itu udah nggak perlu QR code lagi, tapi lebih ke mesin atau HP, kita aktifin Bluetooth kita tap, oh kita udah tahu nih kita udah ke track nih, kita pernah kesini. Nah dari situ di Singapura ini lagi happening banget, semua itu diintegrasin sama gateway entry kayak di KRL gitu. Kita ibaratnya tap HP kita di gateway itu, kemudian kita tahu oh ini orangnya pernah kesini. Nah sekarang di Workden lagi fokus ke situ. Kita lagi fokusin buat ngatur visitor management system, kemudian gantry-nya langsung dan dihubungin sama akses kontrol ke entah itu perusahaannya atau gimana. Dan ya kalau misalkan ditanya apakah ilmunya kepake sih, yang pasti kepake ya. Merasa puas sih kayaknya belum kali ya. Biasa aja sih sebenarnya waktu itu, bahkan dulu sebenarnya agak minder sih. Waktu itu sempet kepikiran mau nolak karena mikirnya kalau buat ke Singapura kayaknya nggak ada bayangan sama sekali, dan waktu itu lebih ketakut sih sebenarnya. Ya karena emang cupu aja waktu itu mikirnya, benar-benar cupu sih kalau dipikir-pikir dulu itu kayak apaan sih masa nggak diterima gitu. Karena benar-benar udah di ujung kayaknya udah deh nggak usah diterima deh. Terus akhirnya mulai sadar lah kayaknya set goalsnya bisa lebih tinggi lagi gitu. Dan itu sih yang bikin sadar, dan ya udah akhirnya diterima aja. Kalau dibandingin sama periode setelah lulus biokimia sih ya jelas jauh lebih happy aja sih sekarang, karena ya jelas punya kerjaan, lebih ketantang aja sih karena ada hasil jadinya gitu loh, misalkan website misalkan. Dan itu bisa kayak dinikmatin orang secara langsung, bisa dilihat sama entah itu temen ataupun orang tua, saudara gitu. Ibaratnya hasil jadinya kayak bisa dinikmatin dan ada rasa, mungkin sesama developer mungkin juga ngerasa kayak pas udah jadi tuh kayak ini nih jadi nih, kayak gitu tuh rasa itu tuh yang selalu pengen dirasain berulang-ulang kali lagi gitu. Dan itu nggak dan itu gue nggak nemuin sih di biokimia waktu itu ya. Mungkin orang lain, teman-teman gue yang di biokimia mungkin ada yang ngerasain kayak gitu, tapi gue nggak. Waktu orang buat nemuin entah itu passion mereka mungkin atau hal yang teman-teman yang sukai itu berbeda-beda. Jangan terlalu insecure atau ngerasa tertekan banget. Mungkin itu sih yang bisa gue sampein buat teman-teman. Dan semoga membantu dan tetap semangat. Nama gue Ibnu Sina, biasa dipanggil Ibnu. Gue alumni Job Connector Full Stack Web Development di Purwadika, batch ke-16. Sekarang gue kerja sebagai junior developer di Workden Singapura. And this is my alumni story.